Nah, ini satu sisi udah jadi. Terus kita lanjut ke sisi yang sana. Mana nih lightningnya nih? Oh, tukang lampu. Waduh, tukang lampunya nih. Wah, gabut nih. Wah, Siap. ayo dong tukang lampu. Nah. Menjadi terang. Tuh dia tumbuh akar lagi kan di atas. Jadi kita bisa potek di sini. Bisa kita potek di sini. Kita di sini kan udah nggak ada daun nih. Ini bisa kita tancepin. Om minta tip Om buat yang pengen baru pemula yang mau mulai aquascape, itu apa aja yang harus disiapin? Yang harus disiapin waktu. Oke. Waktu, habis itu mental, habis itu moodnya, baru dananya. Oh gitu. Jadi waktu dulu ya. Waktu dulu. Itu bener Om. Itu yang emang jadi kendala gue sebenarnya sih. Gue sih sebenarnya dari dulu pengen aquascape. Cuman masalahnya itu ribet di maintenance. Nanti gitu. nanti nyetingnya jadi sih. Ya. Nah, setelah itu rawatnya nggak jadi. Setelah Takutnya itunya gitu. kan pasti harus ada maintenance, entah yang tadi screaming ya? Trimming ya? Iya, trimming. Nah, itu trimming itu motong-motongin atau apa segala macam, rawat tanamannya gitu. Itu yang jadi kendala gue, jadi gue masih ragu untuk main aquascape. Nah, tapi bisa bikin tema biotop kayak di depan, itu low maintenance kan? Oh, yang predator itu? Yang predator. Ya, sebagian besar di depan tadi displayan saya itu low maintenance semua sih. Oh, gitu. Predator, terus yang cana pleuro. Habis itu yang sebelahnya yang ikan rainbow, isinya rainbow semua. Terus yang isinya manfish itu semuanya low maintenance. Jadi nggak usah ada tanaman atau tetap? Itu tanaman semua. Oh. Jadi tanamannya low maintenance. Sekarang itu cuma pakai jenis buce palandra, cryptocorin, kadaka, paling anubias, itu aja. Ya nggak usah ribet motong-motong lagi ya? Iya, itu paling juga water change seminggu sekali, 2 minggu sekali kalau udah mature. Ada tanaman yang dilem-lem gitu? Ada, biasanya moss sih. Moss, tapi itu nggak pengaruh sama tanamannya? Apa dia akan cepet mati? Apa lebih bagus atau gimana? Dia pengaruh juga. Moss makanya lemnya tuh jangan kebanyakan ya, cuma di beberapa titik doang. Nanti yang kena lem langsung itu emang mati. Cuman karena moss ini perkembangbiakan dengan spora, nanti ya sisanya yang hidup itu nebar spora baru, ntar jadi tumbuh lagi daun-daun airnya. Nempel dia ya? Nempel di medianya ya? Medianya. Atau di kali. Jadi sebenarnya kalau kita pakai moss yang kita artin di aquascape-nya itu bukan si yang kita tempel itu, tapi anaknya. Nanti yang melting daun air warnanya bagus dan ngikutin media yang ada, misalnya kita tempelin di ujung batu gunung ini. Kalau indukannya misalnya kita lem di satu titik doang, nanti kan yang kanan kiri ngangkat. Gak apa-apa, nanti kita harap itu tumbuh anaknya, dia ngikutin si bentuk si batu si gunung ini. Nah, udah mulai kelihatan ting-tingnya. Sudah mulai berwarna. Oh ya, ini ada teratai merah, namanya Tiger Lotus, Red Lotus. Dia ini udah daun air semua, daun airnya kecil kayak gini, dan daunnya gede nih kayak yang tadi ada di akuarium di luar. Akan berbunga? Hah? Akan berbunga? Enggak. Oh enggak. Buce palandra justru berbunga. Oh, gitu. Nah ini rentan sih, jadi hampir mustahil sih kalau buat predator. Karena apa, dimakanin atau? Karena emang daun sama batangnya lembek gitu. Oh, gampang lepas ya? Gampang lepas. Kita taruh di depan aja ya. Tadi lihat kalau nggak dikasih sama sekali kurang sayang juga nih, soalnya masuk ke tema dia merah. Kalau dikasih kurang masuk. Itu ada yang daunnya kecil. Harus yang tanamannya berwarna merah ya Om? Iya, kebetulan ya dia aja suka yang merah. Brazilian style itu nggak harus tanamannya merah. Berarti harus tanaman yang dari Brazil atau kayak gimana? Oh bukan, Brazilian style itu
Dari depan ada tema mountain kan. Jadi pertama kita bikin mountain atau iwagumi, tapi tanamannya lebih banyak dari yang mountain atau iwagumi biasa. Kalau mountain biasa itu paling cuma pakai moss, terus karpetnya bisa rumput, hair grass atau Monte Carlo. Terus paling ada selipan buce sedikit. Tapi kalau yang Brazilian ini kita udah bikin mountain, terus tanamannya agak banyak. Oh, tanaman yang agak tinggi-tinggi gitu lah ya. Ya, tanaman yang tinggi benar. Karena kalau si iwagumi atau mountain biasa itu tanamannya nggak tinggi, kayak mos-mos aja. Gue pikir Brazilian ya tanaman itu yang harus dari Brazil gitu. Kayak tadi yang Papua gitu ya. Iya. Enggak sih. Tapi untuk negara-negara kayak Indonesia, Brazil yang keanekaragaman hayatinya tinggi ya, kalau kita mau bikin biotop agak gampang ya karena jenis apa namanya, jenis tanaman, ikan, keong, udangnya lengkap. Ya. Sedangkan negara lebih banyak lah ya. Lebih banyak. Ini kalau sedangkan negara-negara yang ininya biodiversitasnya rendah, nanti misalnya nih kita butuh udang buat makanin lumut alga kan, udang ceri, tapi di negara-negara Eropa misalnya ya, negara-negara di Eropa nggak ada. Akhirnya konsep kita kurang jalan kalau kita mau nurut tema lumutan, alga banyak. Kalau kita mau nurut taruh udang anti alga jadi nggak sesuai tema. Nah kalau yang ini bisa dimasukin udang? Bisa banget lah. Bisa ya. Apalagi udang ceri emang merah warnanya. Jadi pas lah ya sama temanya ya. Pas. Sama yang si orang kesukaan warna orangnya. Iya. Cuman kalau saya kasih udang ceri sama ikan neon lagi, ikan zebra danio itu sebenarnya di aquascape itu butuh kontras. Misalnya tanamannya merah, ikannya neon yang biru sebenarnya. Oh, jadi jangan merah semua, jangan satu warna lah ya. Iya, cuman kalau kita kasih itu jadi kurang kelihatan. Kontrasnya nggak dapet. Tapi karena ini buat orang ya, ikutin mau orangnya. Cuman nanti tetap ada lah ikan neon yang biru itu. Oh ya, tanaman-tanaman merah ini perawatannya lebih manja lagi ya. Jadi dia aslinya highlight, dia butuh pencahayaan yang cukup tinggi. Itu ada nggak aturan khusus lampunya harus pakai yang ini gitu misalnya? Oh ya ada. Jadi kalau custom itu ada. Terus kalau misalnya pun kita beli yang pabrikan, itu yang emang punya spektrum merah ya. Spektrum merah ya. Ya kalau boleh nyebut kayak di merek-merek Candila dia ada merahnya. Apalagi Hikari. Cuman ntar jangan kaget ya, harga-harganya untuk Hikari aja ya, sekitar 1 jutaan, dan untuk Aquazonic bisa 2 jutaan. Untuk wattnya nggak pengaruh? Atau emang udah? Nah untuk wattnya gede nanti. Wattnya gede. Yang lampu-lampu mahal yang spektrumnya juga lumayan. Warnanya juga gede. Sebenarnya sih buat Brazilian kalau bisa tanamannya jenisnya yang lebih pendek sedikit dari ini, atau enggak walaupun kita pakai jenis ini kita pendekin gitu, karena nanti si gunungnya jadi kurang kelihatan justru. Jadi malah kita tanamannya kayak raksasa. Iya, tanamannya raksasa nanti. Ini nggak apa-apa, saya biar bisa juga nih kayak gini, biar dia hidup dulu, subur dulu, biar tumbuh tinggi, akarnya kuat. Ini akarnya kuat kan, ya. Baru nanti kita trimming aja. Ini udah tinggal ada sedikit lah buat bawahnya. Ini kita sepertinya harus pakai pinset. Oke. Tetap harus pakai pinset juga ujung-ujungnya ya. Ujung-ujungnya pakai pinset. Paling sempit, tinggal finishing doang. Tanggung nih, tinggal planting bagian sini. Terus waktunya juga pas banget kayaknya. Ya. Bentar lagi maghrib, jadi pas nih.
ini bisa buat ngabuburit juga nih. Ya. Daripada ngabuburitnya keliling-keliling gak jelas, setting aquascape. Kalau pasirnya kelihatan kurang gimana gitu. Kurang afdol. Pasirnya kelihatan kurang. Ini tanaman susah tapi di apa? Dipalut, dibikin semi akuatik dia gampang. Kita tanam di aquascape dia memang sulit banget. Ideal. Mungkin memang karakternya dia nggak boleh kerendam banget kali ya. Enggak, dia bisa mengarpet bagus banget ya di apa? Dia bisa mengarpet bagus banget di aquascape kalau kerendam. Cuman emang susah perawatan nih biasanya buat scaper yang udah expert aja. Saya mah newbie. Itu kan susah. Ini aja ngangkat. Dia nggak bisa langsung dikancekin gitu ya. Iya, dia orang lebih ini pakai pincer tapi tetap susah. Wah, nyerah deh. Biarin aja. Paling diisi mos. Dah, paling terakhir sebenarnya idealnya di buang air, buang kotor-kotoran res-resannya, terus ganti air lagi. Cuman jadi dari abis selesai planting ganti air gitu. Ganti air. Cuman ini paling saya serok. Nah, ini dia sobat jenong hasilnya nih. Setelah kurang lebih setengah jam, nah ini dia hasilnya jadi jadi berwarna, ada merah, ada hijaunya. Ini aquascape-nya temanya berhasil ya. Nah, ini tinggal diserok aja. Buat ituin kotorannya ya, sisa-sisa tanamannya ya. Bisa tanaman. Cuman nanti lebih efektif lagi di water change sekaligus di sifon. Oh gitu. Dia nggak bakalan ngangkat tuh tanamannya. Ada yang ngangkat, ya paling 10, nggak nyampe 10% atau 10% lah ada yang ngangkat. Atau bisa ditanam lagi lah ya. Bisa tanam lagi kalau emang terlalu banyak yang ngangkat, tapi kalau ngangkat dikit emang nggak apa-apa, ini kan udah padat banget. Oke, sobat jenong, ini dia hasilnya planting aquascape kurang lebih selama 30 menit. Pas banget juga udah saatnya mau buka puasa. Day 2. Cukup segini aja videonya. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Dan subscribe juga channelnya Indo Wildlife sama channelnya Planet Ikan. Salam jenong. Salam. Mantap.